mahasiswa PPG Batch 3 UIN Salatiga akan melaksanakan PPL 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Adam Cahya. Hadir, Pak. Ade. Hadir, Pak. Adinda. Sakit, Pak. Anak sekalian, bagaimana kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang iman kepada foto dan data. Ini. Tapi sebelum itu, ya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya. Iman kepada hari kiamat. Iya, bagus. Jadi kemarin minggu lalu kita mengenal iman kepada hari kiamat. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang ke Mbak Liva. Bukan Mbak Fitri ya. Kenapa? Ya, kita akan membahas tentang iman kepada foto dan data. Nanti kompetensi yang akan anak-anak capai selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini, wabil khusus adalah pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang iman kepada foto-foto adalah ini: meyakini adanya foto dan benda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran nanti yang akan kalian dapat adalah peserta didik bisa menjabarkan makna atau prinsip dari iman kepada foto-foto dengan benar. Jadi nanti kalian bisa memaparkan apa itu makna iman kepada foto dan data. Sebelum ke materi inti, ini Pak Guru ada video. Nanti silakan disimak dengan baik, ya, disaksikan dengan baik agar nanti kalian mengetahui dan bisa memberikan kesimpulan dengan baik. Kodok dan kotor atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodok secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Kodok secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Apa yang bisa dipetik dari video itu? Ada yang bisa? Angkat tangan. Ya, Mbak Arifah. Takdir, Pak. Takdir. Siapa lagi? Apa yang dapat diambil dari video tadi? Yang dipetik, pelajaran yang dapat dipetik? Mas Ade? Tentang foto dan kodar. Baik, anak-anak sekalian, kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang beriman kepada foto dan kodar. Makna iman kepada kodar dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang sudah dipaparkan dalam buku Nakli maupun buku-buku
Melalui pemahaman ini, takdir Allah Subhanahu wa taala berjalan menurut hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau sunatullah. Ikhtiar manusia secara sungguh-sungguh sangat dibutuhkan karena terdapat korelasi positif antara kadar ikhtiar dengan keberhasilan dan kesuksesan. Ya, terima kasih buat Mas Adam yang sudah memaparkan tentang makna iman kepada qada dan qadar. Nanti hasilnya bisa ditulis. Silakan nanti hasilnya bisa ditulis. Nah, silakan. Kalau sudah nanti hasilnya bisa ditulis terlebih dahulu. Presentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu beriman kepada qada dan qadar yang diterbitkan Kementerian Agama. Disebutkan bahwa qada secara bahasa artinya ketetapan, ketentuan, ukuran atau takaran. Kemudian secara makna, qada merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan dan ketentuan ini sudah diatur Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Dia menciptakan alam semesta. Iya, bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Alifah. Selamat berdiri. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dipaparkan dalam hukum nakli maupun hukum akli yang terbentang di alam semesta berjalan secara adil dan teratur. Takdir Allah Subhanahu wa taala disebutlah sunatullah. Iya, bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Alifah. Ya. Terhadap kelompok 1. Jadi itu ya anak sekalian, tadi kelompok 1 sudah memaparkan pendapatnya tentang media pembelajaran yang sudah kita bahas. Baik, sekarang perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan Pak. Iya, bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Alifah. Sekarang soal yang kedua, perhatikan ya. Jadi sisian ya nanti ya. Cepat-cepatan. Dalil iman kepada qada dan qadar terdapat pada surat Bak Laila. Surat Al-Baqarah ayat 51. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan bobo? Mas Eko. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Eko. Terus yang terakhir, ya, apa yang dimaksud dengan qada? Wah, langsung Mas Adam atau Mas Adam. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Eko. Pelajaran kita di pagi hari ini semuanya sudah baik. Sekarang terakhir ya, sebelum kita berakhiri pembelajaran kita, minta tolong untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, silakan bisa disimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita di pagi hari ini? Wah, Mas Adam lagi ya, silakan sedang berdiri Mas Adam. Kesimpulan pelajaran di pagi hari ini ya. Kesimpulan dari materi tadi yang pertama, qada menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Sementara menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. Kemudian yang kedua,
pertama yaitu takdir mughram, yaitu takdir semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti kematian, kelahiran, dan jenis kelamin. Yang kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang tergantung ikhtiar manusia dan potensi yang ada pada manusia, seperti sembuh dengan berobat, pintar dengan ibadah, dan lain sebagainya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Dari materi tadi, Pak bisa memberikan refleksi kepada rekan sekalian. Silahkan ya tingkatkan lagi belajar ya. Karena apa? Sesungguhnya seperti yang sudah kita bahas ya, takdir itu ada yang bisa diubah. Dengan apa? Ya dengan kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita tutup, jangan lupa silakan pelajari bab selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang pembagian qada dan qadar, yaitu tentang ada takdir mughram dan takdir mu'allaq. Jadi itu yang akan kita bahas minggu depan. Silakan dipersiapkan di rumah untuk dipelajari terlebih dahulu. Dan jangan lupa selalu semangat dalam belajar, jangan berputus asa. Ingat ya, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapatkan hasilnya. Baik, silakan salah satu memimpin doa untuk menutup. Silakan Mas Adam. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.